Api yang bermula dari secuil bara kecil mendadak meletup menjadi kobaran neraka raksasa, menyapu lebih dari 6.000 hektar lahan hanya dalam hitungan jam. Lebih dari 10.000 jiwa terpaksa mengungsi, jalan-jalan utama ditutup, dan puluhan titik api mengganas, melukai petugas yang bertahan di garis depan tanpa jeda. Ketika langit Israel mulai terang dan asap mereda, banyak yang menghela nafas lega. Namun bayangan maut justru muncul di antara abu yang menebal. Ketakutan dan kekacauan menjalar, menghadirkan pertanyaan menggigil. Apakah ini penutup penderitaan atau justru pintu kegelapan yang lebih pekat? Kebakaran ini hanyalah prolog dari rangkaian malapetaka. Sebab Israel adalah negeri yang tak pernah lepas dari ujian berat, akan selalu didatangi bencana satu demi satu, menantang ketangguhan dan harapan rakyatnya setiap saat. Dalam beberapa hari terakhir, Israel diserang bencana api yang luar biasa dahsyat. Lebih dari 100 kobaran amok meledak secara serentak, dari puncak pegunungan Yudea hingga lembah gurun terpencil. Ini bukan sekedar kebakaran lokal, melainkan invasi api berskala nasional, memaksa bangsa ini berperang melawan unsur alam sekaligus bayang-bayang sabotase. Kobaran itu muncul tanpa peringatan, cepat membesar dipicu angin kencang bak cambuk neraka, dan suhu membara melampaui ambang toleransi. Hanya dalam hitungan jam, puluhan ribu jiwa terdorong mengungsi, mencari perlindungan dari amukan si jago merah. Luas lahan yang terpanggang kini menembus lebih dari 6.000 hektar, sekitar 25 km persegi, menjadikan tragedi ini salah satu kebakaran terparah dalam catatan modern Israel. Akses vital termasuk Hakwaiwan lumpuh total. Komunitas Nefsalom, Sores, Mevo Horon, dan Misfar Ayalon terpaksa kosong. Sementara helikopter serta pesawat pemadam dari 8 negara berkecamuk di langit kelabu, berjuang mengekang kobaran yang tak kunjung surut. Sedikitnya 45 jiwa terluka, mayoritas akibat menghirup asap bercampur jelaga. Di antara mereka, para pahlawan pemadam yang bertahan tanpa henti. Kelelahan, dehidrasi, dan ancaman runtuhan mereka hadapi seperti duel hidup dan mati. Yang paling menakutkan, bara api masih membara di bawah permukaan, tersembunyi di balik semak kering dan akar pohon. Meski terlihat padam, bara kecil di kedalaman tanah dan pangkal pepohonan siap meletup lagi menjadi kobaran masif. Inilah puncak ketakutan. Saat bumi tampak tenang, kita sesungguhnya berdiri di atas ranjau bara yang hanya menanti detik untuk meletus kembali, menandai invasi alam yang brutal dan menjanjikan neraka yang belum usai. Di satu sisi, Israel kini terperangkap di tengah pusaran ancaman keamanan yang semakin kompleks dan mematikan. Pada 4 Mei 2025, sebuah rudal balistik yang ditembakkan Houthi dari Yaman berhasil menerobos pertahanan berlapis tercanggih, mulai dari sistem THAAD milik Amerika hingga rudal Arrow 3 buatan Israel, dan meledak di dekat terminal utama Bandara Internasional Ben Gurion, Tel Aviv. Ledakan dahsyat itu melukai 8 orang, menciptakan kepanikan massal, serta memaksa penangguhan sementara semua penerbangan internasional. Peristiwa ini menimbulkan keraguan tajam terhadap klaim keandalan teknologi militer paling mutakhir Israel. Kendati militer menegaskan radar dan sistem peringatan dini berfungsi sempurna, nyatanya rudal itu tetap menembus dan menghantam sasarannya. Sementara kekhawatiran eksternal memuncak, ketegangan politik domestik pun meletup hebat. Ribuan warga turun ke jalan-jalan Yerusalem, menuntut pembebasan sandera dan melayangkan kecaman keras atas kebijakan Perdana Menteri Netanyahu di Gaza, menambah beban tekanan internal. Kini setelah diterjang rentetan bencana alam dahsyat, terkejut oleh kerapuhan sistem pertahanan dan terkoyak oleh gelombang politik domestik, Israel menghadapi krisis multidimensi tanpa preseden. Kombinasi bencana alam, kegagalan sistem anti-rudal, dan kerusuhan dalam negeri menuntut strategi dan kesiapan baru. Apakah Israel sanggup bertahan dan bangkit kembali di tengah tantangan yang terus berkembang dan menakutkan? Kobaran api belum sepenuhnya padam, Israel sudah disergap oleh bencana baru di selatan negeri. Badai pasir dahsyat yang menutup seluruh horizon Negev dan Beersheba pada 30 April lalu. Debu tebal kabut memaksa penduduk menahan nafas di balik pintu rumah karena paparan partikel halus ini bisa memicu gangguan pernafasan parah. Angin kencang yang membarengi badai pasir bukan hanya mengancam kesehatan, ia juga memperparah pertempuran melawan api di wilayah tengah. Tiupan gurun mempercepat penyebaran kobaran, membuat petugas pemadam kewalahan dan memaksa pemerintah membatalkan perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 pada 1 Mei 2025. Tak hanya itu, operasi militer di Gurun Negev pun terganggu.
Di pangkalan Sifta, tentara harus bergelut melawan terpaan pasir untuk menutup gerbang dan melindungi peralatan berat dari abrasif alami yang brutal. Belum reda deru pasir, langit Israel kembali terbelah oleh hujan deras pada 4 Mei. Banjir bandang meluluh lantakan jalanan pesisir dan daerah yang baru saja terkepung api. Sungai-sungai tak sanggup menampung limpasan air, infrastruktur rapuh berguguran, dan rumah-rumah di Yerusalem serta Hebron yang sempat hangus terancam longsor akibat tanah kering kehilangan daya serap. Dengan amukan kebakaran, badai pasir, dan banjir yang datang bertubi-tubi dalam hitungan hari, masyarakat Israel dihadapkan pada ujian berat yang menuntut evakuasi dan upaya pemulihan ekstra hati-hati. Jaringan jalan, listrik, dan fasilitas publik banyak yang rusak parah, memaksa otoritas bersiap siaga menghadapi potensi bencana berikutnya kapan saja. Kini tantangan terbesar bukan hanya memadamkan api atau menyingkirkan debu, melainkan membangun kembali harapan di tengah pusaran malapetaka yang seolah tiada henti. Setelah dihantam bertubi-tubi oleh kebakaran hebat, badai pasir, dan banjir yang melanda wilayah Yerusalem dan sekitarnya, Israel kini menghadapi krisis kesehatan dan kerusakan lingkungan yang serius. Langit Yerusalem yang biasanya cerah kini terselimuti asap tebal, memicu penurunan kualitas udara secara drastis. Pada puncak kebakaran, Yerusalem bahkan mencatatkan kualitas udara terburuk di dunia. Partikel halus yang terlepas dari asap kebakaran menyusup ke dalam paru-paru, bahkan merambat ke aliran darah, meningkatkan risiko berbagai penyakit. Tidak hanya penyakit pernafasan, resiko gangguan kardiovaskular dan neurologis juga melonjak tajam. Mereka yang paling rentan terhadap ancaman ini adalah anak-anak, lansia, dan para penderita penyakit kronis. Bukan hanya itu, para petugas pemadam kebakaran dan relawan yang berjibaku memadamkan api juga menghadapi bahaya besar. Resiko cedera, luka bakar, hingga paparan asap beracun menjadi ancaman nyata bagi mereka yang berada di garis depan. Kebakaran besar itu sendiri melahap lebih dari 6.000 hektar lahan, mencakup hutan dan cagar alam. Dampaknya bukan sekedar kerusakan fisik, tetapi juga memusnahkan habitat satwa liar dan mengacaukan keseimbangan ekosistem yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Lebih dari sekedar bencana alam, kebakaran ini menyingkap kelemahan serius dalam penanganan krisis oleh pemerintah Israel. Meski peringatan dini tentang potensi kebakaran telah disuarakan berulang kali, langkah pencegahan yang memadai sama sekali tidak diterapkan. Pemangkasan anggaran untuk dinas pemadam kebakaran dan minimnya koordinasi antar lembaga justru memperburuk situasi, membuat respon darurat menjadi lamban dan terfragmentasi. Kritik pedas juga menyasar mengenai minimnya transparansi serta komunikasi publik yang jauh dari efektif selama masa krisis. Banyak warga mengeluh tidak menerima informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai prosedur evakuasi, jalur aman, dan langkah-langkah keselamatan. Sehingga kepercayaan publik terhadap otoritas nyaris terkikis habis.